dalam resource itu sangat tebal gitu. Nah itu bagaimana tentunya menjembatani juga di interface antara exploration dan production. Kalau masih di dalam satu bidang, biasanya mesti ada solusinya. Tapi kalau dengan reservoir ya cukup berat itu ceritanya. Gitu ya. Karena kita dengan kalau pressure-nya sama reservoirnya belum tentu. Ini adalah message-nya ya, sehingga apa yang kita coba melihat di sini itu adalah dalam skala singkatan ini bagaimana kita akan membawanya di dalam konsep regional ke arah tourism. Jadi ini cukup ini yang ini Pak. Karena suara gemericik ya, mohon izin memakai alat bantu suara. Jadi ini adalah lokasi pertama kita dari rencana 3 lokasi. Tadi sebagian besar sudah disampaikan Pak Budianto ya. Nah, untuk sisi HSE kita semuanya akan seperti ini, berada di dasar sungai. Jadi memang tantangan atau challenge HSE pertama itu adalah dari grip sepatu kita, karena rata-rata licin ya, litologinya berbutir halus ya, kemudian dialiri aliran air, jadi memang perlu keseimbangan ibu bapak dan dibantu dengan grip dari sepatu ya. Jadi harapan kami nanti jalannya pelan. Kemarin kita juga melihat dari regional overview bahwa tren basement yang northeast southwest ya di sini itu sebagian besar juga masuk sampai ke daerah pegunungan selatan di Yogyakarta. Ya, jadi ini masih terlihat di beberapa tingkapan, kebetulan untuk tingkapan basement untuk di Yogyakarta ada di Bayat ya, untuk melihat. Kami masih melihat pelurusannya dengan pola-pola northeast southwestnya, northeast Java Basin. Jadi kelihatannya memang seperti yang direkonstruksi kemarin, pengaruh subduksi, obduksi dan docking ya, itu mempengaruhi pola-pola northeast southwest ini. Nah, kita saat ini berada di Pegunungan Kulon Progo. Jadi kota Yogyakarta ada di sini. Jadi memang kota Yogyakarta itu diapit oleh 2 pegunungan. Di sebelah barat Kulon Progo, sebelah timur Pegunungan Selatan. Jadi merupakan sebuah graben ya gitu. Nah, tahun 2006 sesar yang menjadi batas antara graben Yogyakarta dengan Pegunungan Selatan aktif ya, dengan gempa skala 5.9 di situ. Nah, sementara batas antara Kulon Progo dengan graben Yogyakarta tidak teridentifikasi sesarnya. Jadi ini rendahan gitu ya, diapit 2 tinggian. Nah, apakah batas fault bondingnya hanya ada di sisi timur Yogyakarta dengan Pegunungan Selatan, ataukah ada juga yang ke sisi baratnya? Ini sampai saat ini belum definitif. Kita menjumpai banyak jejak tektonik memang di Pegunungan Kulon Progo, tetapi dari sisi aktivitas kegempaan tidak ada ya. Jadi kemungkinan memang sudah tidak aktif atau memang tidak ada sebagai sebuah struktur besar. Dari sisi hiburan ya, orang Jogja maupun para turis itu saat ini menyerbu daerah Nanggulan karena view-nya ya mirip-mirip Ubud lah ya, sawah, teras sharing gitu ya. Kemudian juga tadi kita menyeberang selokan kecil, itu adalah selokan Kalibawang yang membawa air dari Sungai Progo di sebelah utara untuk ke daerah dataran rendah di Kota Wates ya, untuk persawahan di sana. Nah, jalur selokan tersebut beberapa waktu lalu viral karena salah satu artis itu bersepeda di sana ya, sehingga kemudian jalur tersebut dikenal sebagai jalur Luna Maya. Ya, nah mungkin bapak-bapak di sini membayangkan yang iya saja, jangan yang jangan-jangan gitu ya. Ya di situ. Padahal bapak-bapak petani udah sering lewat situ tapi nggak pernah dikasih nama ya. Tapi satu orang lewat sudah mampu membuat branding jalur tersebut. Baik, nah apa yang menarik sebetulnya dari Pegunungan Kulon Progo yang merupakan batas barat dari kota dataran rendah Yogyakarta ya. Nah, secara fisiografi sebetulnya Pegunungan Kulon Progo ini nanti akan menyambung ke Serayu Selatan yang terkenal dengan karang sambungnya. Jadi di karang sambung seperti juga Bayat itu batuan-batuan metamorfisme derajat tinggi ditemukan
sebagai bukti jejak polisi masa lampau ya di situ. Nah, bagaimana dengan polisi yang kita skenariokan di JS1 RIS gitu ya? Ada hubungannya tidak? Nah, ini memang beberapa peneliti berbeda pendapat ya. Di situ ada yang menggabungkan, jadi jalur dari Ciletuh, Karangsambung, Bayat sampai ke daerah North East Java Basin sebagai satu kesatuan sutur, tapi ada juga yang memisahkan. Jadi tirengnya itu akan lebih banyak lagi. Nah, terlepas dari itu, ya pegunungan Kulon Progo ini memanjang relatif utara selatan, jadi dia sedikit miss dari tren North East Southwest kita ya, North East Southwest di sini. Nah, Kulon Progo ini agak utara selatan ya di situ. Nah, Helen Smith menempatkan Kulon Progo ini sebagai salah satu sutur bagi tiren Southern Javanya gitu ya. Jadi selatan Jawa itu dipisahkan dan suturnya itu ditempatkannya di Kulon Progo, sehingga sama di mana dari sisi kesebandingan pas ya, kelihatannya Nanggulan di sini kita punya call seperti yang bapak-bapak lihat di depan ya, sisipan lignite, kelihatannya dia lebih shallow. Jadi dari sini ya, dari Nanggulan ke arah pegunungan selatan ke timur ya, ke sana kita memang tidak menjumpai lignite ya, tapi kita jumpainya fases batu gamping nummulites yang dia lebih mering ya di situ. Jadi dari paleogeografi seperti kita punya sesuatu yang dangkal di sebelah barat kemudian agak dalam ke arah timur ya, seperti itu. Nah, apakah hing, jadi arah-arah North East Southwest ini, apakah hingnya untuk di selatan itu ada di sini begitu ya, sehingga dia lebih shallow kemudian mendalam ke arah timur ya. Nah, ini memang paleogeografi untuk North East Java Basin itu yang terakhir Peter Lang ya menyusun, itu memang belum sampai ke daerah selatan untuk evidence yang mendukung. Nah, formasi Nanggulan di sini seperti Ibu Bapak lihat ya, dia dicirikan endapan-endapan deltaik ya di sini, dan secara eksklusif memang hanya tersingkat di sini. Jadi ada beberapa teori yang menjelaskan kenapa Nanggulan hanya muncul di sisi timur begitu ya. Salah satunya kalau teori Van Bommelen ya, karena senang dengan gravitational collapse, jadi sisi timur Gunung Gajah ini kroak gitu ya, atau landsliding ke arah dataran rendah Yogyakarta ya, sehingga meningkatkan substratum bagi gunung-gunung api di sini, yaitu formasi Nanggulan. Nah, kemudian ini kurang lebih akhir Eosen sampai ke mid Oligocene ya di situ. Nah, kemudian di mid Oligocene vulkanisme selatan Jawa itu mulai aktif ya, menandakan adanya perubahan lingkungan. Jadi sebelumnya ini kan lingkungan deltaik ya, nah itu kemudian berubah menjadi intravulkanik. Jadi vulkanisme yang kita kenal sebagai andesit tua, istilah dari Belanda ya. Jadi kalau Belanda itu membagi andesit Pulau Jawa itu tua dan muda ya, atau ada yang 1, 2, 3 juga. Nah, andesit tua di sini kebanyakan disusun oleh memang 3 gunung api aktif. Kita bandingkan ya, tapi bukan karena sudah trennya itu possibility-nya berbeda. Ini bagian yang sebetulnya equal dengan yang kita lakukan sebagai nimbang fase. Ya, dia adalah fluvial dominated, kemudian ada bagian-bagian dari rawa-rawa gitu ya, yang masuk ke sana. Ya. Nah, ini apa? Saya nggak tahu. Punya pandangan, punya nggak yang dari tentang ini ya? Ya. Karena kalau ini kan resistennya itu kelihatan ya, ini ya. Jadi bagian dari nimbangnya itu yang beda pada yang mana gitu ya. Kemudian kalau di sini itu ini nimbang plastik, kemudian ini nimbang sil, kemudian karbonatnya itu ada bagian dari basement high gitu ya. Nah, di situ di dalam nimbangnya sil kita punya sesuatu yang kita sebut sebagai karbonat nimbang ya. Kalau menurut
apa diterma itu bukan sisi karbona, itu ada kira-kira karbona, plastik karbona, gitu. Dia berada di dalam intrabintang C, ya, jadi yang kita lihat juga pelapis tidak, ya, limestone. Nah ini ya kira-kira seperti itu ya, kalau ada pertanyaan mungkin. Jadi kalau kita lihat ini banyak playnya ya, ini bantalan yang banyak karena di sini kita punya bagian dari lignit yang tebal. Jadi kalau kita lihat yang normal-normal ini semuanya ini dari ya, di Palu nanti punya sennya itu agak abu-abu kelihatan karena dia maju mati sen. Tapi sennya itu kapasitasnya bagus, ya, maju. Warnanya agak keabuan gitu. Ya. Itu di sini saya pernah lihat dengan metamorfnya. Jadi kalau ini kita lihat ya, ini kan bagian dari paling bawah ya, kita masih punya ini. Ya, shell itu dia. Ya, di situ artinya bagian pelapis pira ini banyak pores-pores yang ini. Sama dia pasti ribetnya yang dari yang di bawah. Iya, ya. Jadi kalau di sini sendiri yang namanya bismuth itu hanya akan kita dapatkan sebagai kalau di apa andesit core-nya itu sebagai sinolit di sana. Sinolit. Oh ya. Ya, ya di bawah ke atas. Nanti kalau kita mau sampai akhir di apa utara Budaya itu ada kelihatan sekali bahwa ada sinolit kuat yang kita pikirkan adalah berasal dari Naila, itu yang keluar. Ya, makanya pada saat kita studi dengan Pertamina, GNG, itu modeling untuk ini juga ada carbon flakes-nya. Ya, carbon flake ini juga menjadi VOC yang bagus di sini ya. Artinya asosiat ini akan menghasilkan VOC yang cukup besar di dalam kancah kimia ya. Cuman ini tadi kalau kita sudah berhadapan dengan semacam ini, kalau kita hanya punya core saja, ya core itu nanti kalau dianalisis bisa misleading. Karena ini mungkin di dalam log ini dengan ini menjadi blending menjadi satu. Setengah fit kalau kita dapat ini apa kita dapat ini nanti seolah-olah kita akan baca lignit atau kita akan baca sen gitu ya, nanti teorinya berbeda gitu. Ini makanya filtrate yang semacam ini itu akan memberikan pemahaman terhadap reality kondisi lapangan kita, karena kita akan sangat tergantung dari data yang kita punya ya. Tanpa konvensional core, nah kita hanya mengandalkan log, mengandalkan seismik yang masing-masing punya resolusi yang cukup lebar ya kalau di dalam penampakan geologi ya. Ya yang semacam ini mungkin harus tahu core ya cukup sistematis ya, biar kita akan mendapatkan yang terbaik. Atau kalau kita analisa sosok itu kita pakai cutting ya bisa, cuman harus sistematik ini ya. Jadi ini kalau di textbook ya kita kenal sebagai downlap dan toplap yang di sini. Jadi bukan angular unconformity, tetapi ya memang proses sedimentasinya ya. Jadi ketika dia progresif, kemudian dia mulai transgresif ya, ada di sini. Jadi dia relatif horizontal. Kemudian tadi yang disampling oleh Pak Budianto yang ini dia ada fault memang, jadi ini menjadi bending ya, bending. Ini sebetulnya atasnya di sini, nah kemudian turun ke sini. Ini faultnya utara selatan lagi. Jadi sama seperti yang kita lihat di lokasi sebelumnya, yang north south itu mesti menghasilkan
normal fault ya, downthrown-nya mesti ke arah timur sana. Begitu. Kira-kira itu Pak Budi tambahannya. Ya. Jadi kesannya memang dia dippingnya ke arah dalaman Pak, karena kan pada Eosen itu dalaman ke timur. Jadi, betul Pak. Gitu. Jadi mungkin apa ya, kalau sistem delta seperti Mahakam apa Tarakan itu kan memang dia downthrown-nya ke arah dippernya. Nah, dalam itu kalau itu dipenetrate, ini mungkin tidak apa ini dipenetrate, nanti mitologi listriknya sudah berbeda dengan di sana, petrofisiknya berbeda, itu juga menjadi problem pada saat membuat integrasi semua datanya. Ya, ini sebenarnya visual semacamnya kita akan memberikan kita kepada ya, waktu kita akan memutuskan ini sudah oke, sebenarnya pasti masih ada pitfallnya. Ya. Karena pengaruh itu tadi masalah skala. Makanya sudah berat proses berpakai ini. Bagian ya, ini jantungnya seperti ini, kira-kira di bawah itu. Yang ini. Dan ini ada satu batas yang tidak terlalu tegas ya, ini kayak ini. Ini dengan ini sudah berbeda dengan ini yang bertumbuh. Ini dia, jadi tidak satu itu. Jadi kita sekarang yang berbeda dengan kayak ini. Tidak lagi batasnya. Jadi paling tidak ini ada 1, 2, 3 cycle. Dan kalau ini kita bisa satu blok di sana, satu blok di sana, di sana. Sabar dan satu seperti ini kita punya submarine volcano begitu. Jadi ketika dia erupsi, nah sebagian besar itu akan jadi debris flow gravitasional ya, dia menuruni lereng dengan cepat. Sebagian kecil dan dia akan jadi plume ya, jadi dia terutama yang halus yang itu dia akan berada di bawah dari sea surface ya, kemudian nanti akan dia cycling ya di sini. Nah ketika dia bergerak turun, nah ini terjadi perubahan ukuran titik. Jadi quartz ini biasanya terjadi di bagian proximal ya, nanti kemudian ke arah distal dia akan semakin halus. Nah kadang kalau dia salah satu ciri atau salah dua ciri dari submarine volcano selain dari floritic matrix ya, itu juga beberapa kita jumpai fragmen koral embedded ya di dalam breksi ini. Nah, breksi ini sendiri memang multi fragmen, walaupun mostly dia merupakan igneous rock ya, tetapi origin dari igneous rocknya berbeda-beda. Seperti ini lava ya, jadi dia beberapa sudah seperti sheet joint ya, jadi pecah seperti lembaran seperti itu. Sebagian lagi berupa bom ya, jadi dia pecah ketika jatuh seperti ini. Jadi memang, nah ini juga lava ya, jadi dia pipih-pipih fracture-nya. Nah jadi memang multi fragmen, kemudian ini semua terbawa begitu ya, downslope dari volcano tersebut. Nah jadi ketika dia overall kita akan punya questioning upward, sementara di distal nanti karakternya lebih ke arah gravitasional. Jadi kita punya timing upward sequence, tetapi lobe-nya masih terlihat. Jadi nanti kita akan melihat beberapa cross cutting ya, satu lobe dengan lobe yang lain. Kita tadi agak di utara, jadi ini kembali ke region fine grain turbidity current. Ya. Nah ini berulang terjadinya. Yang bagian dari debris yang terendapkan ini juga menjadi lobe-lobe saling berhubungan. Kalau saya bor ke arah vertikal, dia akan menjadi kelihatan cycle seperti yang digambarkan Pak Budi di sini. Tapi makin ke sana nanti yang akan kita dapatkan semacam ini. Ya,
finding semacam ini. Ya. Nah ini kadang-kadang ini akan keluar menjadi kurang lebihnya dengan ini menjadi sesuatu yang susah ini yang apa, karena tie-nya ini dengan well, dengan tie-nya dengan seismik dan tie-nya ini pada saat dibuat ini yang belum tentu reservoirnya kalau memang jadi reservoir apa gas tidak berada di dalam konteks. Ya, kita biasanya kan dalam geologi itu mencoba untuk menjelaskan asal mula jadi originnya, tapi bukan melihat bagaimana aspek potensinya. Ya, applied dari ilmu gravitational flow ini. Gitu. Ya, jadi sebetulnya geologi minyak bumi itu kan applied dari geoscience-nya. Geologinya itu Saka serius di basement, nah ini bisa didetailkan sehingga apa namanya dari sisi proses vulkanisme lebih detail, kemudian juga tentu dari sisi fisiknya ya, apakah benar kalau kita lihat di sini kan ya seperti di sini banyak bongkah besar, matriksnya juga banyak. Fracture-nya bagaimana? Terus terang fracture di area vulkanik plastik lebih sulit ya dibandingkan dengan Anggulan tadi. Kalau kita cari di sini nyaris tidak ada. Justru harapan kita justru adalah interlock. ya, dan ini selang-seling ini dia tidak menurut rekening di sana. Ya. Ini juga ada fault lagi. Ini juga ada fault lagi. Ya, maka fault ini menjadi pembatas lateral komunikasinya. Tidak, kita nggak ngerti. Ya, makanya kalau kita hanya rely dengan fault ini, kita tidak melihat intensitas dari sisi fracture di sini. Hanya ada ini. Kemudian kalau kinematikanya ini sudah jelaskan karena ini mungkin transventional, ya, ini nanti akan meng-create sesuatu yang ada. Ini saya punya sen, ini sen, ya, ini masih apa plastik, apa vulkanik plastik. Ya, ini saya punya soranya plastik ya. Ya, ini juga ada lagi walaupun ada pipe organik ini. Ya, ini juga ada kari. Ini semua dalam proses ini. Tapi di dalam intra ini yang dia katakan dengan ini itu yang bisa kalau ini adalah satu member formation, ini adalah intra member di dalam ini. Ya, nanti mungkin dia akan jadi reflektor dia, tapi dia terwakili oleh interval ini. Ya, karena ini muncul di dalam reflektor ini mudah kita cek, tapi ini jadi hilang di lateral. Dia nggak lepas lagi di sini. Nah, kalau kita bicara dengan filosofi modern, biasanya perubahan itu dianggap normal saja. Padahal itu merefleksikan properti dari batuannya. Karena amplitude itu kan menunjukkan yes dan tidaknya, kan ya. Karena itu apa ya? Role kali melodic. Kalau role-nya jadi meningkat, dia jadi pilih ini ya. Kalau dia porus dia akan jadi besar gitu ya hurufnya. Padahal nanti kalau kita punya delta jatuhnya gimana? Nah bisa kita tahu kita ke apa yang masuk itu yang sudah berubah. Jadi delta itu hanya satu jadi meningkat. Setelah jadi harus dipikirkan optimalisasi dari hasil itu. Ketebalan fragmen apa namanya coral bednya di sini fragmen. Nah tadi yang kita lewati yang air terjun kecil di hulu ini juga fault ini. Jadi dia lewat fault plane, jadi tidak sesarnya. Nah arah fault di sini relatif ke arah timur tenggara. Jadi kurang lebih apa namanya align dengan tinggian yang ada di apa namanya di hulunya ya. Jadi kesannya ini sama seperti yang fault yang utara selatan yang berkembang di Nanggulan. Jadi dia semacam apa namanya downthrow-nya ke arah dalaman. Nah ini juga sama begitu ya. Jadi dalamannya ada di arah tenggara ya. Jadi apa namanya memang dia ke arah tenggara.
Nah, yang paling spektakuler sebetulnya ada di sini. Jadi nanti kalau ibu bapak naik, ya, ini coatnya, lapisan yang hard ground di sini itu deflected, dan dia deflected ke sini. Jadi terseret ya atau drag oleh coat itu sendiri. Nah, jadi mungkin